Oke, bertemu lagi dengan saya, Bu Ajeng. Di sini kita akan belajar materi konfigurasi elektron, Bohr, dan juga mekanika kuantum. Akan tetapi, sebelum itu kita simak video berikut ini dulu ya. Tata surya sendiri adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari sebagai bintangnya dan objek lain yang terpengaruh oleh gravitasinya. Tata surya sendiri Nah, kita baru saja melihat video tentang sistem tata surya. Apa sih kaitannya sistem tata surya dengan konfigurasi elektron? Nah, jadi dalam konfigurasi elektron, inti atom itu diibaratkan seperti matahari yang menjadi pusat yang akan dikelilingi oleh elektron. Sedangkan kulit elektron seperti orbital planet menjadi tempat elektron bergerak teratur seperti planet yang mengelilingi matahari atau inti. Lalu, jumlah elektron di setiap kulit seperti aturan orbit masing-masing memiliki kapasitas tertentu, dan elektron valensi itu seperti planet terluar, di mana paling mudah berinteraksi seperti planet yang paling jauh dari matahari. Maka dari itu, konfigurasi elektron dapat dibayangkan seperti miniatur tata surya dengan struktur berlapis dan pusat yang sama-sama mengatur pergerakan di sekitarnya. Oke, untuk penjelasan lebih dalamnya kita bahas di penjelasan berikut ini ya. Konfigurasi elektron. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu menentukan periode dan golongan dari unsur-unsur yang ada dalam tabel periodik unsur. Pengertian dari konfigurasi elektron sendiri yaitu konfigurasi elektron adalah penyusunan elektron di dalam atom berdasarkan tingkat energinya. Nah, konfigurasi itu ada tiga. Yang akan kita pelajari itu ada 3 subbab. Yang pertama yaitu konfigurasi kulit atau teori atom Bohr. Yang kedua yaitu konfigurasi subkulit atau aturan Aufbau atau biasa juga dikenal sebagai konfigurasi elektron mekanika kuantum. Dan yang ketiga yaitu penentuan golongan dan juga periode. Nah, konfigurasi kulit atau teori atom Bohr yaitu hanya untuk atom-atom dari unsur golongan utama atau golongan A. Untuk menentukan jumlah elektron maksimalnya terdapat rumusnya yaitu 2n pangkat 2, di mana n nanti diisi untuk jumlah kulitnya. Misal pada kulit 1, N1, maka jumlah elektron maksimalnya yaitu N-nya tinggal diganti 1. 2 dikali 1 pangkat 2, yaitu hasilnya tetap 2. Kalau di kulit kedua, N diganti oleh 2, yaitu 2 dikali 2 pangkat 2, yaitu hasilnya 8. Dan yang ketiga, jika berada di kulit ketiga, N diganti oleh 3, yaitu 2 kali 3 pangkat 2, yaitu 18, dan seterusnya. Berikut ini ada beberapa contoh soal untuk konfigurasi kulit atau teori atom Bohr. Yang pertama yaitu unsur Na dengan elektron sebanyak 11. Pada kulit pertama dia terisi 2 elektron karena pada kulit pertama itu jumlah maksimal elektron yang dapat diisi yaitu 2. Lalu pada kulit kedua itu diisi 8. Totalnya sudah 10 dan kurang 1 elektron. Nah, pada kulit ketiga terisi 1 elektron dan 1 elektron ini berfungsi sebagai elektron valensi atau elektron yang paling akhir. Lalu selanjutnya yaitu konfigurasi subkulit menurut aturan Aufbau atau biasa juga dikenal sebagai konfigurasi mekanika kuantum, yaitu pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah dahulu lalu ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, urutan pengisiannya bisa dilihat seperti gambar di samping ya. Dimulai dari 1s, 2s, lalu 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 4f, 6d, 7p, dan terakhir di 8s.
Nah, kalau di konfigurasi subkulit atau mekanika kuantum itu jumlah elektron maksimal tiap subkulit itu berbeda-beda dan hasilnya sudah tetap. Seperti pada kulit es, dia maksimal terisi 2 elektron, lalu pada subkulit P maksimal terisi 6 elektron, kulit D maksimal terisi 10 elektron, dan kulit F terisi 14 elektron. Nah, untuk setiap kulit ini perbedaannya 4 elektron ya. Nah, pada slide berikut ini terdapat 3 contoh soal. Yang pertama yaitu Na dengan elektron sebanyak 11. Cara pengisiannya yaitu dimulai dari 1S, S berisi maksimal 2, lalu 2S, 2P6, dan yang terakhir yaitu 3S1. Nah, dia berada di kulit paling besar yaitu 3, dimana dengan satu subkulit yang terisi yaitu S dan terisi sebanyak 1 elektron. Nah, 1 ini berfungsi sebagai elektron valensi atau elektron terakhir. Selanjutnya kita akan belajar tentang penentuan golongan dan juga periode. Golongan yaitu bisa dicari dari jumlah elektron valensi atau golongan sama dengan elektron valensi. Nah, untuk periode sendiri yaitu berasal dari jumlah kulit, atau dalam mekanika kuantum periode dapat dicari dari kulit paling besar, seperti itu. Nah, periode ini yang horizontal, sedangkan golongan itu yang vertikal ya. Cara menentukan periode bisa dilihat dari nomor S terakhir atau yang paling besar. Nah, kulit terakhir atau kulit paling besar, atau jika di konfigurasi bor, periode dilihat dari jumlah kulit yang terisi. Jika dia hanya terisi di subkulit K dan L, maka dia memiliki 2 periode, sedangkan kalau dia terisi di subkulit K, L, M, N, maka dia memiliki 4 periode, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penentuan golongan. Apabila dia berakhir di subkulit S dan juga S dan P, maka dia pasti masuk di golongan A. Contohnya di subkulit S dengan elektron valensinya yaitu N sebagai jumlah kulit dan S sebagai subkulit, 1 sebagai jumlah elektron, maka dia ada di golongan 1. Jika dia memiliki elektron valensi yang berjumlah 2 dan berakhir di subkulit S, maka dia memiliki golongan 2A. Lalu jika berakhir di subkulit S dan P dengan jumlah elektron valensi sebanyak 3, maka dia ada di golongan 3A. Lalu jika berakhir di subkulit S dan P dengan jumlah elektron valensi sebanyak 4, maka dia ada di golongan 4A. Lalu jika dia berakhir di subkulit S dan P dengan elektron valensi sebanyak 5, maka dia ada di golongan 5A. Apabila dia berakhir di subkulit S dan P dengan jumlah elektron valensi sebanyak 6, maka dia ada di golongan 6A. Dan apabila dia berada di terakhir di subkulit S dan P dengan jumlah elektron valensi 7, maka dia ada di golongan 7A. Dan apabila berakhir di subkulit S dan P dengan jumlah elektron valensi 8, maka dia berada di golongan 8A. Nah, apabila dia berakhir di subkulit D, sudah pasti masuk golongan B. Contohnya yaitu jika memiliki elektron valensi sebagai berikut: 2 elektron di subkulit S dan 1 elektron di subkulit D, maka totalnya 3, maka dia berada di golongan 3B. Selanjutnya 2 elektron di subkulit S dan 2 elektron di subkulit D, maka dia berada di golongan 4B. Lalu yang ketiga yaitu 2 elektron di subkulit S dan 3 elektron di subkulit D, maka dia masuk ke golongan 5B. Selanjutnya yaitu 2 elektron di subkulit S dan 4 elektron di subkulit D, maka dia masuk ke golongan 6B. Lalu yang
selanjutnya yaitu 2 elektron di subkulit S dan 5 elektron di subkulit D, maka dia berada di golongan 7B. 2 elektron di subkulit S dan 6 elektron di subkulit D, maka dia berada di golongan 8B karena total elektron valensinya yaitu 8. Lalu selanjutnya 2 elektron di subkulit S dan 7 elektron di subkulit D, dia akan memiliki total elektron valensi sebanyak 9. Akan tetapi golongan 9 itu tidak ada, maka jika elektron valensinya berjumlah 9, dia masuk ke golongan 8B. Jika 2 elektron berada di subkulit S dan 8 elektron berada di subkulit D, total elektron valensinya 10. Golongan 10 juga tidak ada, maka dia akan masuk ke golongan 8B. Lalu apabila 1 elektron di subkulit S dan 10 elektron di subkulit D atau 2 elektron di kulit S dan 9 elektron di kulit D, maka totalnya akan 11, maka dia akan masuk ke golongan 1B. Lalu 2 elektron di kulit S dan 10 elektron di kulit D, jumlah elektron valensinya 12, maka dia akan berada di golongan 2B. Contohnya sebagai berikut ini. Unsur Na dengan jumlah elektron 11, konfigurasinya dapat ditulis sebagai 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. 3s1, mohon maaf. Nah, pada unsur Na ini dapat ditulis seperti berikut. Nah, dapat dilihat jika kulit terbesarnya yaitu 3s1, di mana subkulit S memiliki 1 elektron, berarti 1 itu sebagai elektron valensi dan digunakan untuk mencari golongan. Elektron valensi 1, golongan 1A karena dia berakhir di subkulit S, dan periode 3 karena kulit paling besarnya yaitu 3. Selanjutnya terdapat beberapa latihan soal. Nah, berikut ini ada 6 latihan soal yang dapat kalian kerjakan, yaitu untuk menuliskan konfigurasi elektron, elektron valensi, golongan, jumlah kulit, dan juga periodenya. Selamat mengerjakan, terima kasih. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang konfigurasi Bohr, konfigurasi mekanika kuantum, dan juga periode dan golongan, untuk menentukan periode dan golongan. Oleh karena itu, sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan membahas materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.